Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaro itu wujubis sholati salah satun. Wasaro itu wujubis sholati salah satun. Syarat-syarat yang mewajibkan sholat ada 3. Ini syarat yang mewajibkan sholat. Ada berapa? 3. Al-Islamu, pertama harus beragama Islam. Wal bulugu, yang kedua sudah dewasa atau baligh ya. Wal aklu, yang ketiga sehat akalnya. Syarat wajib sholat. Ingat Mi bahasanya. Syarat wajib sholat. Ada berapa? 3. Pertama pertama apa? Islam. Kedua balik. Ketiga sehat ya, sehat akal. Syarat wajib sholat ada 3. Pertama Islam. Kedua Balik. Ketiga Sehat. akalnya ya. Syarat wajib sholat, pertama harus beragama Islam. Bagaimana orang yang tidak beragama Islam gitu kan? Non Islam. Nah, non Islam itu mereka juga sebenarnya wajib. Tetapi kalau mereka tidak masuk Islam dulu tidak sah. Artinya mereka terlebih dahulu harus masuk Islam baru sholat gitu. Kadang ada orang berpikir, wah enak orang kafir mah nggak diwajibkan sholat. Salah. Mereka juga sama wajib sholat, cuma sebelum sholat harus masuk Islam dulu karena nggak sah. Jika sholat tidak beragama Islam tidak sah. Supaya sah gimana? Masuk Islam dulu. Ya, ngerti nggak? Jadi kalau ada yang ditanya, Hamid ditanya begini, Mi orang non Islam wajib nggak sholat? Wajib, bilang gitu. Tetapi karena mereka harus masuk Islam dulu, nah, jadi kewajibannya itu ditangguhkan. Karena wajib lebih dahulu masuk Islam. Sehingga kalau orang kafir nggak masuk Islam, pertama dia tidak masuk Islam berdosa, ya. Kedua tidak melaksanakan syariat Islam, tidak sholat, tidak zakat, tidak saum, tidak haji misalnya. Itu dosa semua, Mi. Dosanya double. Dosa orang kafir itu double. Pertama dia tidak masuk Islam, kedua tidak melaksanakan syariat Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma. Sehingga jika sampai meninggal tetap kafir, tidak masuk Islam, maka di akhiratnya masuk neraka abadi. Nggak akan dinaikkan lagi ke surga gitu. Orang kafir. Jadi syarat wajib sholat itu ada berapa? Pertama Islam. harus beragama Islam. Kedua Balik. Bagaimana orang belum balik nih? Di bawah 15 tahun ya. Atau udah 9 tahun tapi belum mens, belum ihtilam, belum balik lah. Nah mereka juga sama, belum wajib sholat. Tetapi kalau mereka dididik sholat, pahalanya buat orang tuanya. Dari 7 tahun ya. Karena nanti kamu punya umur, punya keluarga, punya anak, punya 7 tahun teh harus dididik sholat. Bagaimana supaya mereka mau sholat? Ya kamu harus sholat, ya. Nah, kalau orang anak itu lihat orang tua sholat, dia juga kadang nggak disuruh sholat gitu ya, hidang. Tapi kalau orang tua nggak sholat, anaknya disuruh sholat, ya bisa melawan gitu. Jadi syarat wajib sholat itu ada berapa? 3. Pertama, Islam. kedua, Balik.
Ketiga, sehat akalnya. Bagaimana kalau akalnya tidak sehat, rusak, orang gila misalnya, itu juga sama, belum wajib Jadi jawabannya bukan tidak wajib, belum wajib. Ya. Ini orang kafir wajib sholat nggak? Belum. Kenapa? Karena harus Islam dulu. Ya. Jadi mereka juga wajib sholat. Karena belum masuk Islam, jadi kewajibannya ditangguhkan. Jadi belum wajib. Bukan tidak wajib, tapi belum wajib. Ya. Atau orang nih belum balik, masih kanak-kanak, itu juga sama, belum wajib. Tapi kalau mereka belajar bagus, orang tuanya dapat pahala. Kecuali orang gila emang nggak bisa kan. Jadi kalau mau ditanya syarat wajib sholat ada berapa? 3. Pertama, Islam. kedua, Balik. ketiga. Sehat akal. Nah, lang ke sini Mi. Wasaro itu sholati qabla dukhuli piha khamsatu asya. Tadi mah syarat wajib sholat ya, ingat masnya syarat wajib sholat ada berapa? 3. Nah sekarang nih syarat sholat ini mah nggak pakai apa? Enggak pakai wajib. Nah kalau syarat sholat berarti ini mah untuk orang Islam. Syarat sholat sebelum pelaksanaan gitu mungkin ya. Wasaro itu sholati qabla duhuli piha. Dan syarat-syarat sholat sebelum masuk pada sholat, maksudnya sebelum mengerjakan, itu khamsatu asya ada 5. Ada berapa Mi? 5. Kalau tadi syarat wajib sholat ada berapa? 3. Kalau syarat sholat sebelum waktunya 5. 5. Syarat sholat sebelum bahasa Sunda gitu ya. Sholat sebelum pelaksanaan. Gitu ya. Syarat sholat sebelum ada 5. Pertama apa? Pertama toharatul a'do minal hadas wan najsi. Toharatul a'do minal hadas wan najsi. Syarat sholat sebelum pelaksanaan itu ada 5. Pertama, suci badan dari hadas dan najis. Suci badan dari hadas dan najis. Syarat sholat sebelum Sanaan. ada 5. pertama, Suci badan badan dari hadas dan najis. dari hadas dan najis. Wasatrul aurati bili basin tahirin. Yang kedua, menutupi aurat dengan pakaian yang suci. Yang kedua apa? Menutup aurat dengan pakaian yang suci. Jadi syarat sholat sebelum pelaksanaan ada 5. Pertama, suci badan dari hadas dan najis. kedua, menutupi Aurat dengan pakaian yang suci. suci. Ya jangan bilang bersih ya, ibu-ibu mah bersih wae jangan. Bu jangan bersih, suci beda, bersih dengan suci. Nanti dijelasin ke depan. Ketiga, wal wukupu ala makanin tohirin. Yang ketiga, cicing atau diam pada tempat yang suci. Yang ketiga, berdiam ya pada tempat yang suci. Syarat sholat sebelum pelaksanaan ada 5. Pertama, suci badan dari hadas dan najis. Kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ketiga, diam di tempat yang suci. Diam atau cicing ya. Jadi berdirinya di tempat yang suci. Maksudnya di bawah yang dia pijak itu ya, baik karpet ataupun tanah ataupun ubin ya, nggak ada najis ya. Jadi minimalnya kan ini aja. Nah, sekitar kita ruku dan sujud itu tanahnya harus suci gitu. Misalnya kita sholat tanah di situ ada ucing, kita di sini suci nggak apa-apa, cuma makruh kalau di sana aja itu.
Gak ada mamanya. Mana mama? Gak ada. ke Keluar atas. nemuin. Nemuin? Iya. Dah dulu ya, lagi ngaji nih hominya. Ya dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah cuang. Sekali lagi, syarat sholat sebelum pelaksanaan ada 5. Pertama, suci. Dari hadas dan najis. Ya, suci badan dari hadas dan najis. Kedua, Menutup aurat dengan pakaian suci. menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ketiga, Diam di tempat yang suci. berdiam di tempat yang suci. Wal ilmu biduhuril waktu. Keempat, tahu masuknya waktu sholat. Ya, sekarang mah gampang kan, kita denger adzan aja. Pasti masuk sholat gitu kan. Jadi sebelum adzan duhur, belum waktunya itu untuk sholat duhur. Sebelum sholat asar, adzan asar, belum waktunya sholat asar. Nah, sebelum adzan asar masih ada duhur, maksudnya gitu ya. Sama sebelum ada maghrib mah asar masih bisa, kan belum waktu maghrib gitu. Jadi batasnya itu ini habis, ini datang langsung gitu. Syarat sholat sebelum pelaksanaan ada 5. Pertama, Suci badan dari hadas dan najis. kedua, Berpakaian dengan menutup. menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ketiga, Diam di tempat yang suci. keempat, tahu Tahu waktunya sholat gitu ya. Waktu masuknya sholat tuh tahu waktu sholat aja ya. Tahu waktu sholat, berilmu kan. Yang kelima terakhir, wastiqbalul kiblati, menghadap belas. kiblat. Jangan banyak-banyak, sedikit aja. Tadi syarat wajib sholat berapa? 3. Pertama, Islam. Islam. Kalau orang belum Islam, wajib sholat belum? Wajib. Belum, iya wajib belum wajib ya. Kan yang wajib itu harus Islam dulu. Kalau orang non Islam belum wajib, karena harus masuk Islam dulu dia itu ya. Itu nih ada di surah Al-Baqarah ayat ke-21 nih. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum. Nah, itu tuh seruan Mi. Ya ayyuhan nas, wahai orang-orang yang kafir dan munafik tuh. Itu diperintah oleh Allah. Ubudu, bertauhidlah kalian, kudu masuk Islam gitu. Bertauhid kan beriman. Kalau orang misalnya asalnya ateis, tiba-tiba dia melihat alam segala, jadi timbul keyakinan bahwa wah pasti ada Tuhan nih. Terus dia dengar mungkin orang Islam tentu Allah, dia percaya, langsung iman. Dalam pandangan walaupun dia belum masuk Islam, ya, begitu percaya langsung iman, otomatis. Cuma untuk menetapkan bahwa dia itu Islam, dia harus baca syahadat di depan orang, ada saksi gitu, ikrar, ya. Tapi kalau dia nggak baca syahadat tapi hatinya beriman, dia muslim dalam pandangan malaikat gitu. Jadi akhiratnya selamat. Tapi bagi orang makan karena dia belum baca syahadat, belum Islam gitu, ya. Jadi itu bagian hati. Kalau orang itu percaya, otomatis langsung. Sama seperti orang ragu-ragu Allah itu ada nggak ada, otomatis langsung keluar dari Islam. Nauzubillahi min dzalik. Ya, kita harus tahu ilmu tauhid. Ya, karena ilmu tauhid ini penangkal kemusyrikan, sifat 20. Kalau orang tidak mau musyrik harus belajar itu, sifat dari wujud kidam bakar dan seterusnya. Nanti kita diganti pelajarannya, ganti-ganti. Nah, tadi kan syarat wajib sholat ada berapa? 3. Pertama, Islam. kedua, Balik. ketiga. Sehat akal. Nah, sekarang syarat sholat sebelum pelaksanaan ada 5. pertama, Suci dari hadas. suci badan Suci badan dari, hadas dan dan najis. kedua, Menutup aurat dengan pakaian yang suci. ketiga, Tahu berdiam berdiam di tempat yang suci. kelima, Keempat, keempat, tahu tahu waktu sholat. Kelima, menghadap. kiblat. Pahumikan ke sana, menghadap kiblat. Sehingga karena wajib menghadap kiblat, ya tidak boleh sholat di kendaraan, sholat wajib. Memang ada hadis menjelaskan Rasul sholat di kendaraan, tapi sholat sunat, ya.
Waktu Isra Mi'raj juga, Isra ya, itu perjalanan Nabi naik buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu tiap Nabi diperintah sholat, turun dulu. Kan Nabi sholat sunat di 5 tempat. Turun dulu buraq itu. Lagi pula di Al-Quran disebutkan wa idza darabtum fil ardi, al-ayahnya, ketika engkau berjalan di muka bumi maka tidak jadi masalah atau boleh engkau menjamak sholat gitu, mengqashar atau menjamak. Artinya sholat itu berhubungan dengan tanah, dengan permukaan tanah. Jadi kalau kita di atas di pesawat itu tidak di tanah lagi, itu nggak ada kewajiban. Jadi kalau orang sholat di pesawat tuh keliru. Bagaimana menghadap kiblatnya? Ya. Kalau bisa memang jauh, dijamak we. Jamak takdim. Kalau nggak bisa dijamak, ya dikodok nanti di sana, mungkin kelewat misalnya ya. Nggak perlu riuh-riuh. Ada orang yang ingin taat kelihatannya di mobil aja sholat, nggak tahu dia hukumnya. Nah, kita disebutkan harus menghadap kiblat, itu syarat. Kalau syarat itu satu aja tidak terpenuhi, nggak jadi sholat, harus diulang. Ini kan syarat ada 5 nih, satu aja nggak terpenuhi, wah sholat harus diulang setelah sempurna gitu. Nah, jadi menghadap kiblat itu wajib. Nah, boleh tidak menghadap kiblat, ya, asal sholatnya sholat di kendaraan. Boleh sholat sunat di kendaraan tidak menghadap kiblat. Ya. Kalau wajib nggak boleh, harus turun dia. Kalau lagi di perjalanan kan ada rest area, nah turun situ sholat di masjidnya atau musholanya. Paham ya? Jadi sholat fardu nggak boleh di kendaraan. Yang boleh di kendaraan itu hanya sholat sunat. Karena kan bisa saja tidak menghadap kiblat. Kendaraan itu kan nggak diam belak-belak gitu ya. Sehingga tidak sah sholat fardu di kendaraan, harus turun. Contohnya waktu Mi'raj Nabi itu kan Isra ya, Nabi turun dulu dari buraq itu untuk sholat. Padahal sholat sunat Nabi juga. Tapi kan contoh itu logis bahwa sholat itu hubungannya dengan ketika kita berada di atas muka bumi. Laut juga termasuk muka bumi ya. Laut juga, cuma air muka buminya gitu. Misalnya di kapal laut kita nih, itu mah kan bisa pakai kompasnya, tahu arah kiblat kan luas. Kalau nah, itu kita sholat fardu di situ boleh, tapi harus menghadap kiblat. Nah, misalnya sedang menghadap kiblat nih sholat, tiba-tiba belok misalnya sedikit, nggak masalah itu mah ya, tadinya udah menghadap kiblat di awalnya gitu. Nah di sini disebutkan waya juju tarkul kiblati pihalataini, boleh tidak menghadap kiblat pada 2 keadaan. Tidak menghadap kiblat dalam sholat dalam 2 keadaan, cuma 2 yang boleh itu. Fisidatil khaufi, pertama dalam sholat yang darurat, misalnya lagi perang nih, waduh, kalau kita sholat menghadap kiblat, musuh di belakang nih, ditembak kita. Sholatnya menghadap ke sana misalnya ya, sambil pakai senjata tentara gitu ya, tentara kan pegang senjata misalnya, mbak lagi Allahu Akbar, saya pegang senjata misalnya, Allahu Akbar, ini senjata bisa musuh kan, mau ayat tembak lah, salat deh gitu. Nggak menghadapi kiblat boleh itu dalam keadaan perang. Nah, makanya kalau sholat perang ya, dalam keadaan perang, misalnya 2 saf nih ya, yang satu sholat duluan dia, ketika dia ruku yang ini berjaga, nanti pas dia i'tidal sambil berjaga, ini baru ruku. Jadi nggak bareng, jadi harus waspada, bisa ya musuh. Walaupun nggak menghadap kiblat ya, boleh dalam keadaan darurat gitu perang. Yang kedua, nah ini nih yang Bapak jelasin tadi. Wapi napilati pisapari ala rohilah. Dan yang kedua, dalam sholat sunat di perjalanan di atas kendaraan. Ya, jadi boleh tidak menghadap kiblat hanya dalam 2 keadaan. Pertama dalam sholat syiddatul khauf, Syiddatul khauf, sangat genting, sangat darurat gitu ya, darurat kayak perang kan, atau ada musibah misalnya nih, ada musibah, takut kita nih ada air bah di sana, kepraka sana menghadapnya gitu. Kalau ada air bah lari dulu misalnya. Nah ini tentang syarat wajib sholat dan syarat sholat. Sedikit bedanya kan, syarat wajib sholat dan syarat sholat sebelum pelaksanaan. Syarat wajib sholat ada
3. Syarat sholat sebelum pelaksanaan ada 5. Syarat wajib sholat ada 3, apa saja? Islam, balik, sehat akalnya. Jadi kalau ini tidak terpenuhi, belum wajib sholat. Bukan tidak wajib ya, tapi belum. Bahasanya belum, bukan tidak ya. Karena semua wajib sholat, wajib ada semua manusia itu. Tapi ada syarat-syarat tertentu ya. Kalau orang non-Islam kan harus Islam dulu gitu. Sedangkan syarat sholat sebelum pelaksanaan ada syarat sholat sebelum pelaksanaan ada 5. Pertama, suci dari hadas dan haji. Kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ketiga, berdiam diri di tempat yang suci. Keempat, tahu waktu sholat. tahu waktu. Kelima, menghadap kiblat. Boleh tidak menghadap kiblat dalam berapa keadaan? 2. Pertama, saat dalam syiddatul khauf atau genting ya, darurat gitu. Keadaan perang lah contohnya itu. Yang kedua, sholat di kendaraan, sholat sunat di kendaraan. dalam perjalanan ya. Yang boleh tidak menghadap kiblat itu pertama sholat syiddatul khauf, yang kedua sholat di perjalanan di atas kendaraan ya. Kapal udah, makasih ya.